Oke baik, berjumpa lagi dengan saya Rizal Putra Putra. Kali ini kita akan menuju ke studi kasus tentang pemboikotan produk yang diasumsikan terafiliasi dengan Zionis, khususnya Unilever pada pembahasan ini. Nah, ini teman-teman screenshot berita artikel yang sedang hangat atau sedang viral di di negeri kita, di bangsa kita, tentang kontroversi mulai dari Unilever Indonesia dituduh berafiliasi dengan Israel, kemudian Unilever diterpa isu boykot dan diduga terafiliasi dengan Zionis, dengan Israel, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pendahuluan. Nah, saat ini kan banyak sekali ya teman-teman aksi-aksi seruan boykot produk yang diasumsikan oleh warga Indonesia itu terafiliasi dengan Zionis, khususnya dengan Israel, mulai dari McD, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, terus Lay's, dan masih banyak lagi. Nah, sampai juga dengan Unilever. Nah, pada kasus ini pihak-pihak yang terkait itu Unilever Global, masyarakat Indonesia, dan Unilever Indonesia. Pastinya teman-teman mempunyai banyak pertanyaan, apa sih kaitannya Unilever Global, masyarakat Indonesia, dan Unilever Indonesia. Tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju slide berikutnya. Nah, faktor yang mempengaruhi akar dari masalah pemboikotan ini sebenarnya terjadi pada tahun 2021 yang lalu teman-teman, ketika CEO Unilever Global Alan J. Pope itu mengatakan dalam sebuah konferensi, yaitu fully committed to doing business in Israel. Kurang lebih artinya itu Unilever tetap memiliki komitmen penuh untuk melakukan bisnis di Israel. Pastikan teman-teman muncul pertanyaan di benak teman-teman, kenapa di tahun 2021 CEO Unilever Global ini tiba-tiba menyatakan statement tersebut? Ini jawabannya teman-teman. Berdasarkan artikel dari App News dan juga artikel dari NewYorkTimes.com, kronologinya pada saat itu perusahaan ice cream Ben & Jerry yang merupakan bagian dari Unilever. Kemudian Ben & Jerry ini menghentikan penjualan es krimnya di tepi barat wilayah pendudukan Israel karena perusahaan menganggap bahwa pendudukan Israel di wilayah tepi barat merupakan pendudukan ilegal dan ini tidak sesuai dengan filosofi yang dimiliki oleh Ben & Jerry tersebut, dan juga melanggar konsep keadilan serta hak asasi manusia. Kemudian nih teman-teman, masih pada faktor-faktor yang mempengaruhi kasus-kasus pemboikotan tersebut. Tentu tindakan Ben & Jerry ini memicu kemarahan publik Israel. Secara Ben & Jerry ini kan produk es krim yang sangat-sangat diminati oleh publik Israel. Maka dari itu publik Israel mendesak Unilever selaku induk perusahaan dari Ben & Jerry ini untuk melakukan klarifikasi. Secara singkatnya seperti itu teman-teman, akar dari permasalahan kenapa ini bisa muncul aksi-aksi boykot dan menyeret Unilever. Nah, dari klarifikasi CEO Unilever ini yang dijadikan asumsi oleh warganet Indonesia bahwa Unilever itu merupakan produk yang terafiliasi oleh Zionis, kemudian memasukkan Unilever ke dalam list salah satu produk yang harus diboikot. Nah, ini nampaknya yang tidak didalami oleh netizen Indonesia. Niat Unilever Global adalah tetap untuk bisnis di Israel, walaupun Ben & Jerry ini selaku anak dari Unilever itu tidak berbisnis di Israel, tetapi Unilever tetap memiliki komitmen penuh untuk tetap berbisnis di Israel.
Seperti itu. Kan secara logika nih teman-teman, ketika kita memiliki pasar yang sangat besar di suatu negara, kalau tiba-tiba kita tarik nggak jelas, tanpa alasan nggak jelas, itu kan membuat kita rugi. Nah itu kan juga mengganggu mekanisme pasar secara sederhananya seperti itu. Maka dari itu CEO Unilever itu membuat klarifikasi tadi, dia tetap memiliki komitmen untuk berbisnis di Israel, walaupun Ben dan Jerry ini selaku anak perusahaan dari Unilever itu tidak berbisnis lagi di Israel. Nah, tentu nih saya cerita panjang lebar seperti ini, teman-teman bertanya-tanya, apa sih kaitan dengan dengan materi yang saya ambil. Nah, ini kan saya mengambil dari contoh dari kelompok 8, yaitu tentang mekanisme pasar Islam. Nah, di dalam penjelasan kelompok 8, yaitu aspek-aspek mekanisme pasar yang terdiri dari aspek teologis sampai aspek sosiologis, itu salah satunya itu berbunyi, di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Nah, kegiatan memboikot ini tentunya nih teman-teman dapat dianggap salah satu bentuk intervensi pada mekanisme pasar, dikarenakan kegiatan ini itu dilakukan atau digerakkan oleh gerombolan masyarakat yang sangat banyak. Maka dari itu, memboikot produk tertentu, salah satunya Unilever ini, dapat mengurangi permintaan terhadap produk tersebut yang dapat mempengaruhi harga penawaran di pasar. Memboikot produk ini juga dapat berdampak pada produsen, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan jika dilakukan secara terus-menerus. Karena Unilever ini kan kalau di Indonesia itu produk-produknya juga produk asli Indonesia, misalnya Rinso, Pepsodent, dan lain-lainnya itu kan produk-produk buatan dalam negeri. Nah, aksi memboikot ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif nih teman-teman terhadap produk-produk atau produsen milik Unilever. Nah, itu tadi kembali lagi ke pernyataan saya bahwa Unilever ini itu produk-produk dalam negeri, produksi dalam negeri. Jadi ketika kita mau memboikot secara terus-menerus, maka akan menimbulkan dampak negatif yang mengganggu mekanisme pasar dalam negeri. Seperti itu teman-teman. Nah, rekomendasi ahli. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), Sinta Kamdani, itu juga mewanti-wanti jangan sampai aksi produk yang masih diduga terafiliasi dengan Israel ini menyasar produk-produk dalam negeri, salah satunya Unilever. Nah kan ini kan nyambung dengan pernyataan pendapat saya tadi bahwa produk-produk Unilever ini kan anak-anak perusahaannya ini kan masih produksi dalam negeri. Produk Unilever itu kan sudah lama di Indonesia, ujar Sinta, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Menurut dia, Unilever merupakan anggota APindo, termasuk semua pelaku usaha domestik dan pelaku usaha multinasional. Sinta juga mengatakan, bayangkan jika aksi boikot ini menyasar kepada produk-produk buatan Indonesia lainnya selain Unilever. Dampaknya itu juga pasti akan ke pekerja Indonesia dan juga bahkan sampai ke petani-petani Indonesia. Kesimpulan nih teman-teman, yang pertama, kasus ini dipengaruhi karena statement CEO Unilever pada tahun 2021 yang lalu. Alasan CEO Unilever mengeluarkan statement tersebut karena dorongan publik Israel untuk membuat klarifikasi terkait Ben dan Jerry selaku anak perusahaan dari Unilever yang menarik produksinya dari wilayah tepi barat Israel. Kemudian kasus ini berhubungan dengan mekanisme pasar Islam, karena di dalam mekanisme pasar Islam terdapat aspek, yaitu di suatu pasar yang adil tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Nah, aksi boikot ini kan juga termasuk intervensi. Terus yang terakhir, kesimpulan terakhir,
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mewanti-wanti jangan sampai aksi boikot menyasar produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Menyasar produk dalam negeri, salah satunya ini Unilever. Jika aksi boikot menyasar produk-produk buatan Indonesia, dampaknya bisa kepada pekerja Indonesia hingga juga petani Indonesia, seperti itu. Sekian dari saya pemaparan materi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.